Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan Porang Riau Rokanhulu. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan. Udah lama kita nggak update ya, nggak upload video, karena nih mengerjakan proses pasang paranet lahan untuk pembibitan pembesaran porang. Nah ini ya, sebagian udah tumbuh ya. Udah mulai banyak yang tumbuh, tapi masih banyak yang tunas-tunas. Seperti ini, tunas ini. Ini banyak rata-rata ini tunas, tapi masih merah-merah. Ini tunas, tumbuh-tumbuh porangnya. Kita musim kemarau ini nanamnya. Di musim kemarau, makanya kita butuh siraman. Itu selang kita sediakan siraman. Ini udah 2 minggu nggak ada hujan sama sekali, 1 tetes pun. Makanya kami siapkan masang paranet 1 hektar ini lahannya. Kami pasang paranet semua ini ya kawan ya. Kemarin baru belanja lagi paranet ini sampai ke sana. Bertahap-tahap, kita nggak bisa ngerjakan sekaligus paranetnya. Komposnya pun bertahap-tahap kita. Nah, ini paranetnya. Itu lahan pengembangannya luas kawan ya, 8 hektar di sini. Cuman untuk pembibitan bibit umbi awal kita di sini sama Mas Manajer Operasional Pak Mur. Kemarin dulu kita tanya-tanya dulu. Inilah Pak Mur. Ini semua yang menghandle kerjaan di dasar nih namanya Pak Mur. Loyalitas tanpa batas beliau nih. Kalau nggak ada beliau, nah kayak apa nih potang-pantingnya ini. Kerjaan sampai ke sana itu. Paranet semua. Itu proses memasang polybed dan sebagainya di sana. Ini kita tanam udah berapa minggu Pak Mur? Dari mulai hari Minggu. Ini hari Minggu. 8 hari ya. 8 hari. Untuk itu ya. Kita nanam di luar musim ya Pak Mur ya. Oh, ini musimnya nggak jelas ini Pak. Kemarau. Ini tanam jarak berapa kemarin kita Mur? 20-25. 25 itu sebagian udah tunas-tunas juga. Udah aman. Kalau menurut sampean gimana kalau kesannya ini di bawah paranet? Kalau untuk musim kayak ini bisa lah tertolong. Tertolong di bawah paranet ya. Saya perhatikan tanaman sampean sendiri. Banget ini musimnya. Panas. Wah, mengerikan. Luar biasa. Makanya juga ini Pak. Makanya ya, saya masih syukur alhamdulillah masih di bawah paranet. masih di bawah paranet. Kalau enggak mungkin kita jadi sapi korban dan ya. Tantang-tantang untuk air ini. Ini. Tadi kita sharing sama Pak Kades mau buat sumur bor kan untuk pengendalian ini. Wajib Pak. Wajib. Untuk sumur bor wajib. Dua tempat lagi kan. Karena keteter betul nih. Penanggulangan kemarau ini kalau nggak ngebor lagi, waduh. Ini udah berapa puluh ribu yang kita tanam gini? Kurang lebih 300.000 Pak. 300.000 ke arah ke sana. Tadi kita baru semai lagi sekitar 1 kintal ya tadi kita. Kawan-kawan, baru kami selesai tadi masang obat nih, tangannya sampai masih kram-kram karena obat ini. Habis masang obat. 1 kuintal kurang lebih Untuk mengisi ke sana yang sebelah sana itu. 600.000 itu. Karena kita cari yang bibit mini, sekilo isi 600-an. Bibit yang kemarin kita beli 4 kintal itu udah hampir tipis ya. Udah hampir habis. 40% lah ketanam. Bibit yang sampean olah bagaimana perkembangannya? Udah tinggal nanam aja Pak. Tinggal nanam. Masih keteter. Kondisi belum bisa kita. Saya sudah tafsir dari kemarin. Tetap bilang ini nanti anget-anget telemite ini nanti kalau udah mulai tumbuh keteter masih. Wajib Pak, Wajib. Ya agak-agak seminggu lagi lah. Untuk persiapan ada air hujan. Bagus itu. Tapi yang enggak terlalu panjang kan? Enggak, belum. Paling ya baru berapa mili lah untuk keluar. Iya. Itu kawan yang kita semai itu mungkin sekitar semingguan juga ya Pak Mur ya. Kami udah bisa menemukan metode untuk menumbuhkan porang ini dalam waktu singkat. Biasanya kan nanam ini 2 bulan baru tumbuh dia.
paling cepat 1 bulan. Kami udah menemukan metodenya. Itulah bulan kami belajar itu aja, khusus untuk penumbukan, 2 cm. untuk pemecah dormansi tadi. Itulah yang kami pelajari terus menerus sampai kami akhirnya dapat ilmunya. Ya bukannya pelit, belum bisa berbagi ya, karena ini masih semuanya sebagai praktek. Ada saat nanti kami bagi tipsnya untuk menumbuhkan katak atau bunga atau umbi dengan cepat, sehingga pertumbuhan porang ini nggak pakai dormansi. Dorman sebentar, kita gas lagi untuk tumbuh. Ini master apa namanya, teknik Pak RT. Master teknik nih Pak RT ini ya. Ini yang semua yang merancang paranet dan pemasangan ini khusus nih. Beliau lah ini orangnya, masternya nih. Kalau nggak ada beliau masang menceng mereng-mereng ini. Tapi tetap di bawah kendali manajer operasional kita ini tetap. Oke, sahabat porang di Nusantara, inilah perkembangan porang di Riau. Kita tidak main-main tanamannya, kita tanam luas, bukan untuk kita produksi ke pabrik, tapi memang rencana kami di pabrik sendiri. Kami akan mengecip pabrik sendiri. Untuk sementara itu bangunan-bangunan yang kami siapkan. Jadi kami di sini sekaligus menanam porang, sekaligus berencana untuk mendirikan pabriknya. Supaya masyarakat sini sudah terbantu untuk budidaya porang juga, tidak bingung menjualnya, karena setiap kami prospek orang-orang untuk nanam porang, mereka selalu bertanya jualnya kemana, ke Jawa, ke Lampung, ke Medan. Oh jauh katanya, mereka ingin ada tempat di sini sendiri. Nah, inilah tempat yang kami sediakan untuk proses pengecipan nantinya juga, dan juga untuk proses penghasilan umbi. Kita langsung ngobrol-ngobrol ke komisaris pemilik ini, komisaris utamanya ya. Kalau saya hanya sekedar pengatur alias manajer kecil-kecilan aja. Itulah pemilik utamanya, komisaris. Nah, kita jeda sebentar. Prospek ke depannya. Bu, istirahat dulu Bu. Mau ngobrol sama bosnya nih Bu. Sama bosnya. Bos, ini menurut Pak Mur tadi masuk 300.000. Target sampai ke depannya mencapai 300.000. Ini prospek ke depannya gimana Bos? Ini komisaris pemilik perusahaan porang ya. Prospek ke depan terhadap apa ini, Mas Supri? Ke depan kan banyak pertanyaan nanti nih dari masyarakat. Ini kan sebagai pemula penanam porang, otomatis ada pengikut yang paling utama, mulai dari pembelajaran tata cara tanam sampai pemasaran. Nah, prospek kedepannya kira-kira ada nggak dari penanggung jawab kita sebagai pemberdaya untuk ke depan pemasarannya, untuk pengembangan bibitnya dan sebagainya? Gimana kesiapan sampean sebagai komisaris utama pengembangan porang di Riau? Jadi untuk sementara kita periode awalnya kita lakukan khusus untuk pengembangan dulu, budidaya bibit dari katak menjadi bibit umbi terlebih dahulu. Ya. Terkait pemasaran, saya pikir dari informasi ataupun kondisi saat ini di lapangan bahwa di Riau sendiri sudah ada beberapa perencanaan pembangunan pabrik porang, terutama dalam waktu dekat ini akan commissioning di daerah Perawang. Saya pikir kalau untuk prospek ke depan terkait daripada penjualan hasil porang kita, saya rasa tidak ada permasalahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika seandainya di Riau sendiri sampai nanti kita masa panen belum juga ada pabrik yang bersedia menerima hasil daripada umbi porang kita, saya rasa tidak ada salahnya kita lakukan pengecipan, pengeringan di sini Secara lalu mandiri. kemudian kita
kirim. oper ataupun kita kirim kepada off-taker yang bersedia menerima. Iya, iya. Saya rasa tidak menjadi persoalan karena banyak sekali Banyak solusi ya. teman-teman khususnya off-taker yang saat ini masih kekurangan kuota mereka. Betul, betul, betul. Nah, terkait rencana pembibitan kita yang kita coba untuk pertama kali ini dalam kurang lebih luas 15.000 meter, itu akan kita tanami benih katak mini sebanyak kurang lebih 300.000 tadi. 300.000 lah kurang lebih sampai nanti 400. Ini kita maksudkan agar nanti di 7-8 bulan ke depan kita sudah memiliki umbi bibit ya, Umbi bibit yang kemudian siap untuk kemudian kita jadikan umbi produksi di musim tanam berikutnya. Begitu Pak Supri. ini kan kebanyakan dari pertanyaan masyarakat, mereka kan masih buta dan awam dengan porang ini. Untuk pembelajaran pertamanya pasti mereka akan berkiblat kepada kita. Nah, jadi dalam hal ini, dalam proses pemilihan bibit, pengembangannya, apakah ada tata cara yang udah kita patenkan lah untuk menjadi bahan referensi orang itu ketika mereka bertanya, kira-kira Pak Kades, dari pengalaman bos lah selama ini, ada nggak ilmu-ilmu yang udah berdisaring dan siap untuk disebarkan sewaktu-waktu apabila ditanya oleh masyarakat yang mengikutinya? Kalau untuk dipatenkan belum, tidak, karena kita juga sifatnya masih mencoba daripada teori-teori yang terlebih dahulu dilakukan oleh para senior-senior kita. Hanya ada beberapa mungkin yang penambahan bahan yang kita lakukan saat ini, kita juga masih tahap percobaan. Tidak usah kita sebutkan dulu jenis bahan yang kita campurkan apa yang kita aplikasikan, tapi alhamdulillah dari Hasil riset yang kita lakukan, dari bibit kata umbi kurang lebih 600 biji ya dalam 1 kilo. Itu kita lakukan perlakuan khusus selama paling lama kemarin 10 hari. Bisa memecah dormansi dia. Bertunas ya, sudah bertunas. 80% mereka sudah tunas dan bisa kita tanam. Karena kondisi kita kan di musim kemarau, yang menjadi kendala setiap orang bertanya di dunia porang, mereka kan berkiblat pada YouTube yang udah ada, selalu mengatakan porang hanya hidup di musim hujan. Jadi kita kan riset nanam di musim kemarau 2 minggu nih nggak ada hujan, kalau kita keluar sana ada debu ini. Ini salah satu yang kita lakukan, sebuah rekayasa dengan pola paranet. Dengan pola paranet seperti ini yang kita harapkan setidaknya bisa meminimais cuaca panasnya. Kemudian kita melakukan penyiraman yang intens pagi dan sore menjelang nanti musim penghujan datang, yang dimana kita maksudkan dengan pola paranet seperti ini dengan penyiraman yang cukup, itu bisa menumbuhkan katak porang tadi yang sudah kita semai hingga dia tunas seperti biasanya ketika musim hujan, dengan cara memberikan asupan air yang cukup dan perlindungan sama matahari dengan cara paranet seperti ini, sehingga kondisi tanaman tidak terlalu panas. Saya yakin bibit porang, bibit katak yang kita tanam akan normal tumbuh sepanjang dia mendapat asupan air yang cukup. Amin. Kalau untuk harapan Pak Kades kepada masyarakat, khususnya untuk lingkungan masyarakat yang di bawah naungan Pak Kades, gimana kira-kira harapannya? Harapannya, jika memang benar porang ini memiliki prospek yang bagus, saya juga ingin mengajak teman-teman masyarakat yang ada khususnya di Rokan Hulu, supaya kita juga kaya bersama dengan porang di Rokan Hulu. Amin. Ya. Soalnya Pak Kades ini kan udah cukup terkenal kalau di dinas ini, dari Pengadilan Pekanbaru sampai ke kabupaten. Beliau ini kalau bisa dibilang selebritis dari dinas. Kades rasa bupati katanya. Ya, saya rasa kalau untuk petugas-petugas dinas yang nonton video ini nggak asing lah dengan beliau, udah kenal karena sering berkunjung di sini. Orang-orang dinas sering berkunjung kemari bersama beliau. Inilah harapan dari Pak Kades, pemilik dari porang ini ya, perusahaan pengembangan porang ini, kepada masyarakat supaya jangan ragu-ragu lah, kalau memang prospek nanti ke depan bagus, kita juga siap untuk menghandle bagaimana cara ilmu atau pengembangannya atau zat-zat yang dibutuhkannya, bahkan sampai ke masyarakatnya. Itu ya Pak Kades ya. Ya, bila perlu kita juga akan terus melakukan komunikasi dengan para off-taker yang ada di luar sana untuk kemudian bisa bermitra dengan kita yang ada di Rokan Hulu. Oh, siap. Tetap kita akan lakukan. Ya.
Bila perlu kita bangun pabrik porang di Rokan Hulu. Oh, sip, Satu itu unit harapan pabrik kita. porang. Oke Pak Kades, salam sukses selalu untuk Pak Kades. Jangan Orang lupa Riau, Rokan Hulu, sukses.